apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik-baik. Dan selamat datang dan kembali ke Kenpas Anda. Kita akan memulakan WBS month ataupun Window Sen kita pada bulan April ini dengan bertemakan Sen 2 by 2. Tetapi sebelum itu mari kita mendengar sedikit apakah yang dimaksudkan dengan Sen 2 by 2 ini. Mari kita dengar. Dalam firman Tuhan ada beberapa bahagian yang Tuhan ataupun Yesus dalam waktu pelayanannya dia mengutus murid-muridnya 2 by 2. Bahkan dalam bagian yang lain dia juga mengutus 72 orang, tetapi juga dengan 2 by 2. So dalam Markus pasal 6 ayat 7, di sini bagian ini, the calling the 12 to him, itu 12 muridnya. He began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirit. So inilah first time-nya Yesus mengutus murid-muridnya, sekian lama bersama dengan dia, dan mengutus murid-muridnya 2 by 2 lah. So ini untuk yang 12 muridnya. So kenapa dia mengutus 12 muridnya 2 by 2? Sebagian yang kita boleh pelajari. Karena dengan dua orang ini ataupun bergerak bersama-sama, kesaksian ataupun perkongsian itu akan lebih diperkuatkan. So dalam begitu budaya orang Jews itu seperti itu, bahwa kebenaran itu hanya dapat confirm by multiply witnesses, khususnya dalam kalau di perjanjian lama 19:15, Deuteronomy 19:15. Jadi sekurang-kurangnya waktu ini salah satu tujuan kenapa Yesus mengutus mereka berdua, sekurang-kurangnya ada kesaksian yang saling menguatkan lah. Juga in terms of accountability dan credibility. Kalau kita masih ingat bahwa cerita orang buta dipulihkan, Yesus pernah memulihkan orang buta itu dan dia perlu memperlihatkan dirinya kepada imam ataupun orang Farisi ataupun orang ahli Taurat pada waktu itu, hanya untuk menyatakan bahwa karena itulah culture Jews, mereka perlu perlihatkan kepada ahli hukum Taurat supaya mereka disahkan sembuh waktu itu. Jadi by sending by 2 by 2 itu juga memberikan kekuatan in terms of witness, credibility dan accountability. Jadi saat kita bergerak 2 by 2 nanti waktu WBS mungkin lebih daripada 2, selalu ingat bahwa itu akan membantu kita bersama-sama di dalam kekuatan Injil itu secara pribadi. Yang kedua ialah mutual support ataupun encouragement. Ministry can be difficult. Kita pasti tahu keadaan di dalam kampus bukan mudah seperti yang kita boleh jangka. Jadi kita berhadapan dengan mungkin rejection ataupun waktu-waktu yang spiritual battles ataupun penolakan yang ada. Tetapi kita lihat bahwa send by 2 by 2 itu akan memberikan encouragement kepada kita. Even Rasul Paulus juga memberikan contoh ataupun model ini dengan bergerak bersama-sama dengan Barnabas ataupun juga bersama dengan Timothy serta rekan-rekan pelayanan dia yang lain. Lagi kita juga mempelajari bahwa dengan pergerakan 2 by 2 ini kita melihat bahwa ada kerjasama ataupun partnership di dalam ministry ataupun dalam pelayanan ini. So kita mempunyai kekuatan yang bersama, kekuatan yang berbeza. Nanti kamu juga akan di-brief apa yang akan dibuat dalam WBS itu selain kongsikan kasih Tuhan, partnernya apa yang dia buat. Jadi kita akan di-brief juga pada waktu WBS itu. So pastinya itu juga sesuatu yang kita boleh lakukan daripada partnership atau 2 by 2 ini. So, itu juga memberikan waktu untuk kita complement each other dan kita juga peer learning dari pribadi yang lain, bukan saja staff dari staff, tetapi student dari student staff dan staff daripada student. Kita grow together melalui perkongsian pengalaman daripada witnessing ataupun WBS yang kita akan lakukan bersama. Dan pastinya misi itu bukan berbentuk solo ataupun hanya dapat dilakukan secara sendirian. Of course, di mana-mana kita boleh kongsikan kasih Yesus, tetapi saya kira apa yang lebih penting ialah saling menguatkan kita apabila kita bergerak sama dalam pelayanan ini. Nah, dalam bagian yang lain pula, apabila dalam Yesus mengutus 72 orang, dalam Lukas pasal 10 ayat 1, di sini, after this, the Lord appoint 72 others and send them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So dalam penceritaan ini sebenarnya dalam Lukas ini waktu-waktu yang Yesus sudah waktu di akhir pelayanan ya, dan menuju ke penyaliban sudah. Jadi kita boleh lihat bahwa kali ini dia send ataupun mengutus mas orang
lebih ramai orang daripada murid-muridnya sebentar tadi. Jadi dalam bahagian ini kita boleh katakan sebagai mass evangelism yang mengutus ramai orang. Tetapi masih two by two. Masih two by two. So, kenapa dalam konteks ini, dalam Lukas ini, kenapa Yesus mengutus 72 orang, tetapi masih two by two. Kita memberitahu kita bahwa mission is not only for the 12 ataupun orang murid-muridnya. Kalau kita masih ingat dalam penceritaan Markus tadi, dia hanya mengutus 12 orang. Itu adalah early stage perlainan Yesus. Tetapi untuk di Lukas ini, penceritaan ini menceritakan Yesus sudah memberkati dan melayani ramai orang. Dan sekarang dia sudah mau mengutus lebih ramai orang terlibat dalam itu, pelayanan ataupun misi itu. Jadi apa yang kita pelajari di sini bahwa Yesus sebenarnya bukan saja memperlihatkan misi itu kepada 12 muridnya, tetapi ke semua orang. Misi bukan hanya untuk 12 muridnya saja, bukan kepada pemimpin saja, bukan kepada missionary, pastor atau sebaliknya, tetapi ia boleh dilakukan oleh sesiapapun, termasuklah saya dan kamu, termasuklah kamu pelajar yang ada di dalam campus. Jadi Tuhan boleh multiply pekerjaannya melalui banyak orang, dan termasuklah kamu yang ada di campus. Yang kedua, symbol of large harvest. Seperti yang saya katakan, ini adalah waktu-waktu di mana Yesus mengutus ramai orang, tetapi still two by two, karena ayat yang dikatakan sebelum ini katakan bahwa penuaian telah banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus memberi gambaran di sini bahwa mission field is wide, terlalu luas, dan kita perlu banyak pekerja-pekerja yang ada. Tuhan juga memberi message kepada kita daripada di sini bahwa kita harus multiply 12 tadi, itu multiply kepada ramai orang, sehingga dia tidak akan centralize kepada 12 murid Yesus saja sebentar tadi. Jadi sekali lagi ini memberitahu kepada kita bahwa pastinya pada malam hari ini kita mungkin ada 20 orang, tetapi diharap pada bulan-bulan atau minggu berikutnya, apakah kita boleh mencapai 72, tidak tahu. Tetapi intinya ialah ya bermula daripada two by two. Ya bermula dengan Anda dan saya pada waktu-waktu ini. Yang lainnya kita pasti Tuhan bekerja. Apakah kita mencapai 72 ataupun sebaliknya, intinya kita stand by two ataupun lebih daripada itu. Yang ketiga ialah spiritual authority exercise in community, daripada partnership dengan pergerakan kita sebagai pergerakan bersama dalam WBS ini nanti. Itu membicarakan tentang kesatuan kita di dalam community ataupun di dalam misi ini. Dalam penceritaan dalam Lukas ini, 72 orang ini kembali dengan penuh sukacita karena mereka mengalami breakthrough. Ada iblis, demons yang dikalahkan, dan jiwa-jiwa respon kepada kasih Tuhan. Nah, semua itu karena pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui community ini. Community daripada 72 orang. Dan saya pasti bahwa Tuhan boleh melakukan lewat untuk Anda dan saya saat kita bersama-sama di dalam WBS nanti. Seperti saya katakan, mungkin pada malam ataupun hari ini kita ada 20 orang. Tidak pasti pada hari-hari yang berikutnya kita mungkin lebih kurang ataupun lebih ramai, tetapi mari kita bersama-sama obey kepada pimpinan Tuhan. Terakhir dari saya, WBS Night probably the best platform we can be sent to by Jesus. Jadi ambillah peluang ini, ambillah waktu ini, karena kita hanya memperuntukkan satu malam saja, yaitu pada setiap malam Selasa. Itu pun 1 jam 30 menit. Kalau kamu masih ingat challenge kita pada waktu MDT hari itu, daripada agreement Anda, yang kita selalu katakan ialah, bolehkah Anda mempertimbangkan Anda memberikan waktu Anda untuk WBS 1 jam 30 menit, sekurang-kurangnya. Maka saya pikir, dan kita percaya bahwa WBS Night itu setiap malam Selasa, bermula minggu depan, merupakan the best platform yang kamu boleh guna pakai untuk apa yang telah kamu berikan kepada Tuhan, komit kepada Tuhan pada waktu MDT hari itu. Then let's meet together mulai 31 ini, and we send by God two by two, dan saling encourage bersama-sama. Dan percaya Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa daripada apa yang kita berpikirkan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan jumpa Anda semua pada Selasa akan datang.